Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Berbicara tentang danau, danau merupakan destinasi wisata perairan yang cukup diminati. Apalagi di Indonesia, merupakan surganya danau-danau yang indah. Namun, di balik keindahannya eksotis, banyak terselip kisah mistis maupun mitos yang beredar di masyarakat. Seperti mitos adanya ikan mas raksasa, siluman buaya putih, sampai suara tangisan dari dalam danau. Disclaimer di awal, saya tidak berniat untuk menakut-nakuti atau menjelek-jelekan. Justru, saya ingin membuat kalian penasaran dan mengajak kalian untuk mengunjungi danau-danau tersebut. Benar atau tidaknya, banyak diantaranya belum terbukti, alias hanya kepercayaan masyarakat saja. Dimohon bijak dalam menonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, ini dia 4 danau eksotis penuh aura mistis Indonesia. Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo atau Danau Kumbolo adalah sebuah danau yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Ranu Kumbolo pasti tidak asing bagi para pendaki Gunung Semeru karena merupakan tempat para pendaki beristirahat dan berkemah. Lokasi ini menjadi favorit karena menyajikan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih hingga dijuluki sebagai surganya Semeru. Namun kabarnya, para pendaki sering melihat sesosok wanita dari tengah danau, terutama pada malam bulan purnama, mengenakan kebaya kuning dan diyakini sebagai dewi penunggu danau Ranu Kumbolo. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat ikan mas yang tidak diketahui asal-usulnya. Menurut penduduk, ikan-ikan tersebut merupakan jelmaan dari para dayang penunggu Dewi Ranu Kumbolo. Karena itu, terdapat larangan tidak tertulis untuk tidak mengambil ataupun mengganggu ikan-ikan tersebut. Danau ini juga dipercaya sebagai wadah air yang suci sehingga terdapat larangan para pendaki untuk mandi, mencuci, apalagi buang air di danau. 3. Danau Dendam Tak Sudah. Danau ini terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya Kota Bengkulu. Di balik namanya yang terdengar cukup aneh, Danau Dendam Tak Sudah menawarkan keindahan yang luar biasa. Danau ini merupakan kawasan cagar alam, dikelilingi bukit-bukit hijau yang menyimpan banyak potensi ekologi dan keseimbangan ekosistem. Danau ini diperkirakan terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Di balik keindahannya, ternyata danau ini diselimuti oleh misteri dan berbagai legenda mistis. Yang pertama, konon katanya, Danau Dendam Tak Sudah memiliki penghuni 2 lintah raksasa. 2 lintah raksasa ini merupakan jelmaan dari sepasang kekasih. Konon, pada zaman dahulu, ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Tapi, kisah cinta mereka tidak direstui oleh orang tua mereka. Bahkan mereka akan dipisahkan. Sampai-sampai, mereka memutuskan bunuh diri dengan loncat ke Danau Dendam Tak Sudah. Kenapa danau ini dinamakan Danau Dendam Tak Sudah? Karena mereka menyimpan rasa dendam dan amarah yang tidak berkesudahan sampai saat ini. Sehingga mereka menjelma menjadi lintah raksasa yang mungkin dilihat oleh warga sekitar. Kisah lainnya, konon katanya danau ini dihuni oleh buaya. Dan buaya ini bertarung dengan buaya asal Lampung di Sungai Musi. Setelah bertarung sengit, buaya Bengkulu yang gagah perkasa pun menang. Namun sayangnya, ia harus merelakan ekornya buntung karena dicabik-cabik oleh buaya Lampung. Karena merasa sakit hati kehilangan ekornya, buaya Bengkulu itu bersumpah seperti dendam yang tak berkesudahan kepada buaya Lampung agar ia tidak akan pernah mendapat makanan di sungai itu. Sehingga sungai ini dinamakan Danau Dendam Tak Sudah. Katanya, buaya ini masih sering menampakkan dirinya. Jadi sebenarnya, buaya ini mungkin adalah sejenis jelmaan yang seringkali memberikan petunjuk setiap kali ada hal besar yang akan terjadi, seperti bencana yang akan terjadi. Jadi, setiap buaya ini menampakkan diri, para warga setempat akan mempersiapkan diri dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa di kota Bengkulu. 2. Danau Tolire. Danau Tolire adalah salah satu objek wisata Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Danau ini terbagi menjadi 2, yaitu Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil, yang masing-masing dikelilingi oleh tebing curam setinggi 60-80 meter. Selain menjadi daya tarik wisata karena air danau yang berwarna kehijauan dan pemandangan hutan yang asri,
danau ini juga populer dengan cerita mistisnya. Menurut cerita turun-menurun, danau ini terbentuk karena kisah seorang ayah yang menodai putrinya sendiri sampai mengandung. Padahal sang ayah konon adalah seorang pemimpin desa yang cukup dihormati oleh warganya. Karena hal memalukan tersebut, ayah dan putrinya ini mendapat hukuman sosial dengan diusir dari desa tersebut. Namun, belum sempat mereka pergi, sebuah gempa bumi dahsyat pun terjadi melanda desa tersebut, yang dipercaya sebagai hukuman mereka berdua. Akhirnya, muncul air dari tanah dan menenggelamkan seluruh desa beserta penduduknya ke dalam bumi. Akhirnya, terbentuklah danau raksasa yang dikenal sebagai Danau Tolire Besar. Sementara, sang putri yang mengetahui datangnya bencana pun sempat melarikan diri hingga ke tepian pesisir laut. Namun, bencana pun tetap mengikuti, hingga menciptakan danau lainnya yang lebih kecil, yang dikenal sebagai Danau Tolire Kecil. Sementara penduduk desa ikut terkena imbas dosa dari ayah dan putrinya itu. Dan mereka semua dikutuk menjadi buaya putih penjaga Danau Tolire. Menurut pengakuan warga setempat, banyak wisatawan maupun penduduk lokal yang melihat langsung keberadaan buaya-buaya putih penunggu Danau Tolire Besar dengan mata kepala sendiri. Terkait kutukan ini, warga setempat percaya bahwa tidak ada satupun orang yang mampu melemparkan batu hingga ke tengah danau. Jadi cuma bisa sampai pinggir saja. Hal ini menjadi daya tarik para wisatawan yang akan berkunjung ke Danau Tolire. Warga di sana pun menjual batu-batu kerikil karena banyak orang yang penasaran. Tapi tidak ada yang pernah berhasil melempar batu sampai ke tengah danau. 1. Danau Toba. Jika berkunjung ke Sumatera Utara, salah satu hal yang harus dilakukan adalah berkunjung ke Danau Toba. Danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km ini secara ukuran lebih menyerupai lautan daripada danau. Karena memang danau ini merupakan danau terluas di Asia Tenggara, danau terbesar kedua di dunia, dan termasuk danau terdalam di dunia, yaitu sekitar 450 meter. Keindahannya pun tidak perlu diragukan lagi. Namun, di balik keindahannya, danau ini menyimpan sejumlah mitos yang banyak dipercayai oleh warga sekitar. Yang pertama, yaitu asal-usul terbentuknya Danau Toba, berawal dari kisah tentang seorang nelayan bernama Toba yang memperisi seorang wanita cantik yang merupakan jelmaan ikan mas. Keduanya hidup bahagia, lalu memiliki seorang anak bernama Samosir. Suatu hari, sang anak terlambat mengantar makanan untuk ayahnya. Hal ini membuat Toba marah besar sampai menyebut sang anak sebagai anak ikan. Terjadilah letusan gunung serta hujan badai hingga akhirnya membentuk perairan Danau Toba seperti saat ini. Sang ibu kembali menjadi ikan dan lembah itu menjadi Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengah-tengahnya. Meskipun mitos, namun keberadaan ikan mas ini disebut benar-benar ada berdasarkan pengakuan nelayan setempat. Bahkan, konon ikan mas raksasa itu disebut-sebut menjadi penyebab kejadian tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di tahun 2018 yang sempat menghebohkan karena kapalnya disundul oleh sang ikan hingga terbalik. Makhluk air misterius lainnya yang juga diyakini ada yaitu seekor naga raksasa yang dipercaya sebagai jelmaan Samosir dan ibunya. Selain itu, konon katanya sering terdengar suara tangisan di tengah malam yang dipercaya berasal dari arwah pengunjung atau wisatawan yang tenggelam di Danau Toba. Di antara rentetan mitos di Danau Toba, ini dia yang paling seram, yaitu hantu Begu Ganjang yang disebut-sebut oleh masyarakat setempat sebagai malaikat pencabut nyawa, di mana wisatawan yang diperlihatkan sosok tersebut itu menjadi pertanda bahwa umurnya tak lagi lama. Ketika ke Danau Toba, jangan lupa untuk mengucapkan Santabi Opung yang berarti permisi sebagai bentuk penghormatan atau salam khusus untuk meminta izin mampir ke wilayah Danau Toba. Konon katanya, jika kita tidak mengucapkan kata tersebut, mesin kendaraan kita akan mati tiba-tiba. Itu dia danau-danau indah di Indonesia beserta kisah misteri di baliknya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa bertutur kata yang sopan dan menjaga sikap ya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Kalian udah pernah kesana belum? Jangan lupa buat tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini sampai akhir.
Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching. See you next video.